Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita masih mempelajari tentang pewarisan sifat, yaitu pada bagian terakhir tentang pemuliaan tanaman dan hewan. Nah, silakan untuk dipersiapkan buku bacaan dan alat tulisnya. Jika sudah siap, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Di sini pada penerapan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup bisa dari tumbuhan. Nah, di sini diusahakan kegiatan ini untuk mengubah susunan genetik individu atau populasi tumbuhan untuk suatu tujuan tertentu. Jadi pada tumbuhan tertentu ya nanti jika susunan genetiknya juga akan diubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Berikutnya pada yang hewan. Nah, di sini pada hewan kegiatannya ya digunakan untuk peternakan atau pemeliharaan hewan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan agar sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh manusia. Tujuannya yang pertama untuk tumbuhan. Tujuan yang kedua tujuan yang ketiga. Jadi dari ketiga tujuan ini hanya digunakan untuk kebutuhan atau memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya untuk hewan. Nah, di sini juga untuk meningkatkan sifat produksi dan reproduksi atau perkembangbiakan ternak dalam meningkatkan mutu genetiknya. Ya, di sini kalau misalnya kita punya tanaman pepaya, kita yang makan pepaya itu buahnya, bukan bijinya. Maka perbaikannya adalah buah pepaya yang kecil menjadi lebih besar, jumlah pepaya yang dihasilkan juga lebih banyak, tetapi bijinya sedikit. Berikutnya pada tanaman anggrek, kita tahu ada beberapa jenis anggrek hibrida. Nah, di sini pada tanaman anggrek yang diinginkan adalah keindahan bunga dan lamanya bunga mekar tidak cepat layu. Berikutnya, kalau pada bunga potong, biasanya kalau bunga potong 1 atau 2 hari sudah layu. Maka bagaimana caranya supaya bunga potong itu segar sampai dalam waktu yang lama? Berikutnya, bunga mawar. Mereka akan mengubah warna bunga mawar menjadi bervariasi. Karena yang diinginkan manusia adalah warna-warna dari tanaman hias ini. Berikutnya, di sini ada yang disebut dengan nangkada. Jadi nangka mini dengan cempedak. Kita tahu kalau cempedak itu seperti juga nangka yang biasanya kita makan, tetapi warna lebih menarik, kemudian bau lebih wangi. Maka untuk nangka yang tidak berbau wangi disilangkan dengan cempedak supaya nangka itu menjadi tampilannya lebih menarik. Kemudian rasanya juga lebih manis. Berikutnya pada tanaman jagung. Jagung hibrida, artinya jagung itu dari hasil persilangan. Contohnya varietas Bima 14 Batara. Kalau kita mengamati pada jagung. Nah, di sini jagung ini banyak sekali bulirnya dan mempunyai usia yang singkat, yaitu 95 hari setelah penanamannya. Nah, di sini lebih awet, terus kemudian juga
mempunyai daya tahan terhadap penyakit dari penyakit jagung pada umumnya. Nah, kemudian contoh dari jagung hibrida yang lain adalah ada hibrida C1, ada hibrida IPB 4. IPB itu Institut Pertanian Bogor. Jadi, di sini hasil persilangan yang dilakukan oleh IPB. Berikutnya tanaman padi. Nah, di sini pada tanaman padi contohnya IPB A4S. Nah, di sini kita amati waktu panennya lebih singkat, dia lebih tahan pada hama, hasil panennya lebih banyak. Nah, contoh hibrida yang lain adalah ada padi sembada IR64 dan YAPO. Nah, di sini biasanya pada kode-kode huruf itu adalah persilangan yang keberapa begitu. Berikutnya pada pemuliaan hewan. Nah, di sini pemuliaan hewan itu diharapkan dia mempunyai manfaat sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, di sini contohnya sapi Bali. Berikutnya pada kambing atau domba. Nah, di sini kita amati ayam. Nah, di sini pada ayam itu 280 butir per tahun. Jadi dia memproduksi telur yang sangat banyak. Berikutnya ada sapi juga. Nah, di sini mereka membuat sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, tugas kalian adalah silakan tulislah ringkasan dari materi yang sudah kita pelajari tadi pada bukumu, kemudian dikirimkan ke WA Group. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.